Saya punya pengalaman kehendak bebas dan saya diubah Tuhan. Tapi prinsip saya begini, saya nggak mau nuruti kalau saya tidak berkehendak. Makanya di Elsadik ini unik ya. Jadi seringkali saya ngomong saya kehendak A, kehendak B, kehendak C dan seterusnya. Ya itu kehendak saya, memang kehendak saya. Tapi ketika terjadi A, B, C, D, D, E, F, G, H, I, J, Z gitu ya. Orang kan bertanya loh, kok bisa ya terjadi? Kok bisa terjadi? Orang bisa beranggapan entah kayak kemarin saya pernah dituduh saya nyantet orang terusnya. Ada hamba Tuhan mati saya dianggap nyantet. Jadi ya gitu, kekuasaan itu begitu ya. Jadi free will saya, free will Tuhan itu beda. Kehendak bebas saya, kehendak bebas Tuhan berbeda. Makanya kadang dalam poin-poin tertentu saya bingung, ini kehendak Tuhan yang mana? Kehendak saya A, tapi kok saya nggak ada dukungan, gitu ya. Kemudian saya merasa menyerah, jangan-jangan bukan A ya, saya pindah B, ternyata tetap A. Kehendak Tuhan ternyata A, kan gaplek gitu ya. Kamu sudah setia, saya berjuang A, Tuhan tidak menolong, terus kamu lelah gitu ya, udah B aja lah. Ternyata Tuhan memang A, kamu dimarahi karena nggak setia. Itu kena prank. Ini goblok apa? Karena cara Tuhan memperlakukan manusia itu ya kadang begitu. Gampangan ini, nak wis tak omongi ayo A, jangan ngayal. Kamu harus endurance, kamu harus setia. Tapi ya saya sudah tanya pengen ini tanda ini kok nggak dijawab, bisa pindah B, nah gitu. Ternyata kita tetap dimarahi, tetap salah kita, status hitam putih. Aku udah bilang A ya A, bukan B ya, gitu. Jadi mau berdalih bagaimanapun kehendak bebasmu tetap salah gitu dalam posisi itu. Makanya kehendak bebas manusia itu harus dilatih mengenali kehendak Tuhan. Jadi dalam pemuridan itu ada nanti bisa jadi cara-cara mengenal kehendak Tuhan, cara Elsadik gitu ya. Karena nanti nggak akan sama dengan produk-produk organisasi lembaga pemuridan dan pendeta-pendeta lain. Cara saya mengenal kehendak Tuhan nggak sama. Seringkali bentrok. Mereka pengen A, doa A, B, C. Saya bilang B. Mereka A gitu ya, pengen A, doanya A semua langsung. Saya bilang B. Ternyata B yang terjadi. Mereka kalah. Padahal doanya udah kusuk, doa puasa dan seterusnya. Kenapa kalah? Karena mereka melawan kehendak Tuhan, berarti. Nah, gitu. Berarti kehendak saya yang sama dengan kehendak Tuhan, mereka tidak. Makanya dulu saya dianggap playing God, bermain sebagai Tuhan. Ya bagaimana, memang metodenya seperti itu. Siapa yang disertai Tuhan, kira-kira begitu. Saya dipermalukan, tapi ketika ending akhir, saya lebih menang, saya lebih benar. Yang dipermalukan sekarang siapa? Itu contoh. Ya mungkin gitu ya, singkat tentang kehendak bebas. Perlu ada bahasan khusus kalau ini ya. Minggu depan kayaknya tuh Kang, seru. Ya nanti kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mau mengizinkan, dan aku setuju ya. Karena di Elsadik ini 50% kehendak Tuhan, 50% kehendak saya. Kalau saya nggak mau, Tuhan mau apa? Mau maksa saya silahkan. Jadi Tuhan harus membuat saya setuju, baru akan saya melakukan. Kalau saya nggak setuju ya bodo amat. Kalau dia ingin ya lakukan, suruh orang lain. Ya gitu kalau saya. Kalau saya nggak paham, kenapa saya harus melakukan? Saya nggak akan melakukan. Ini sebenarnya dulu dari kecil saya begitu sih, dengan keluarga saya begitu. Jadi kalau bapak saya nyuruh A, saya nggak paham, saya akan nolak.
Jadi kalau saya nolak, saya tidak menjawab iya, dia tahu saya tidak mungkin melakukan. Selama saya tidak menjawab iya, gitu ya. Jadi dia berusaha memberi saya pemahaman. Gitu. Jadi saya memperlakukan Tuhan itu juga sama. Kalau Tuhan tidak membuat saya paham, oh bodoh amat, ora sudi, saya nggak mau melakukan. Sejauh ini ya dia sadik begitu. Makanya jangan heran kadang ada hal aneh. Jadi saya melakukan itu pasti ada saya memutuskan mau. Walaupun kadang saya merasa dibodohi. Tapi saya pasti memutuskan mau. Kayak saya dulu ke Salatiga, ngapain saya ke sana gitu ya. Saya merasa dibodohi ya, di luar rencana bahkan. Tapi kan tetap saya memutuskan mau gitu. Setelah di sana baru paham, oh ketemu ini malah. Jadi Tuhan punya kehendak tersembunyi, dia nggak ngomong, saya nggak tahu. Saya kena petaka, barulah Roma 8:28. Dengan saya berhenti di Salatiga, saya ketemu orang yang saya tidak rencanakan. Nah begitu loh. Kehendak saya ada batasnya, tapi tetap pengaruh gitu. Setelah saya paham itu baru saya enak malahan. Oh nggak apa-apa berarti berhenti di Salatiga nggak apa-apa. Jadi kalau sudah paham ini, itu kita akan sering bilang, oh nggak apa-apa. Kamu menyerang saya nggak apa-apa. Kamu menceraikan saya nggak apa-apa. Kamu membuat saya gagal di studi nggak apa-apa. Gitu ya. Kamu membuat saya nggak dapat pasangan ini nggak apa-apa. Semuanya jadi oh nggak apa-apa, penuh pengampunan. Gitu. Jadi terasa soleh gitu. Karena yang tertawa terakhir siapa? Ya itu kehendak bebas. Itu bisa panjang sekali, ngoyo-woro kalau dijelaskan. Yang lain? 2 pertanyaan lagi kalau mau, masih jam 9.38.